Kemudian ada perpindahan panas atau heat transfer. Kalau massa, mass transfer ya, perpindahan massa, kemudian perpindahan panas dan perpindahan momentum. Kita bahas satu-satu ya. Jadi yang disebut dengan transfer fenomena atau fenomena perpindahan itu bisa terjadi contohnya dengan transfer massa. Artinya apa? Yang dipindahkan apa? Massanya, massa bahan tertentu ya, atau komponen tertentu. Misalkan air yang keluar dari bahan saat pengeringan. Ya, saat pengeringan yang berpindah adalah airnya menguap. Jadi massa air dalam bahan berkurang. Maka terjadi sebetulnya fenomenanya mass transfer. Yang berpindah apa? Massa airnya. Kemudian ketika Anda melakukan osmotic dehydration, tahu osmotic dehydration? Oh ya. Misalkan Anda bikin manisan buah ya, Anda rendam di gula, maka terjadi perpindahan massa berupa apa? Massa gulanya yang masuk ke dalam buahnya, buahnya menjadi rasanya berubah ya. Massa dari buah itu mungkin ada juga yang keluar dari buah menuju ke rendamannya. Jadi terjadi perpindahan massa. Kemudian contoh lain ketika senyawa bioaktif keluar saat diekstraksi. Jadi contohnya ketika kita mengekstrak, apa contohnya ya, mengekstrak bioaktif? Bisa direbus dan larutan air ya. Yang terjadi apa? Perpindahan selain massa, selain warnanya itu menjadi penciri bahwa awan yang berpindah dari bunga ke larutannya. Artinya ada massanya di situ dan senyawa aktifnya apa kalau di bunga tulang? Warnanya itu apa namanya? Senyawanya sama dengan yang ada di ungu ya, yang ungu itu ya, apa? Antosianin namanya. Dia sebagai salah satu antioksidan. Jadi dia menghambat proses oksidasi. Jadi dibuktikan dengan warnanya yang berubah, airnya jadi warna biru ya, kadang dia jadi ungu tergantung pH-nya ya, pH air. Maka itu membuktikan ada perpindahan massa apa? Massa senyawa tadi dari bunga telang ke fenomena pindah massa atau mass transfer. Selanjutnya fenomena perpindahan juga bisa berupa yang dipindahkan adalah panas atau heat. Ya, perpindahan energi panas yang terjadi dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Contohnya, jika Anda merebus kentang, ya, air panas ya, panas dari air itu akan ditransfer ke kentangnya. Jadi yang berpindah adalah panas. Jadi kalau misalkan kita contohkan di unit operasinya, misalkan itu unit operasi drying, maka fenomena yang terjadi adalah udara panas memindahkan panas ke bahan. Jadi panas yang dikandung atau heat yang dikandung oleh udara tadi berpindah ke bahan. Itulah kenapa kalau dikeringkan bahannya panas kan, naik dulu suhunya ya. Kemudian ada proses blanching. Anda tahu blanching? Blanching apa? Blanching. Blanching itu blending.
treatment. Jadi sebelum diolah lebih lanjut di blenching dulu. Salah satunya tujuannya adalah untuk menonaktifkan enzim tertentu yang bisa menyebabkan perubahan warna dan sebagainya ya. Jadi dinonaktifkan dengan diaplikasikan panas. Jadi biasanya direndam dengan air panas supaya panas dari air tadi berpindah ke bahannya, sehingga kalau ternyata di bahan itu ada enzim misalkan dan dia bisa dinonaktifkan pada suhu rendah, bukan suhu tinggi, bisa kita gunakan blenching. Atau misalkan suhu tinggi juga bisa blenching, tapi kata kuncinya dia itu singkat ya, karena cuma untuk menonaktifkan enzim tertentu ya, atau juga untuk menggunakan jaringan tertentu. Misalkan kalau Anda nonton orang masak-masak tomat, itu yang diambil adalah daging buahnya ya, sedangkan bagian kulit luarnya itu tidak digunakan. Caranya memisahkan, dipanaskan. Jadi blenching bisa digunakan juga untuk tujuan itu. Jadi merusak jaringan di luarnya supaya bisa dipilih, bisa dipas. Selanjutnya pasteurisasi. Apa pasteurisasi? Pasteurisasi dari dua, pasteurisasi. Kemudian apa bedanya dengan sterilisasi? Pasteurisasi. Ya, apa? Oke. Kalau sterilisasi? Jadi pasteurisasi itu biasanya dilakukan ketika kita punya target mikroorganisme yang harus kita matikan ya, terutama yang merugikan terhadap bahan tersebut. Jadi biasanya suhunya memang tidak terlalu tinggi, jadi disebutnya pasteurisasi. Jadi hanya ditargetkan tertentu, jadi belum meyakinkan bisa menonaktifkan atau membunuh semuanya. Tetapi kalau sterilisasi biasanya melibatkan suhu tinggi, karena tujuannya adalah untuk membunyi, hanguskan, bukan. Maksudnya mematikan keseluruhan secara garis besar seluruh mikroba itu mati. Tapi kalau pasteurisasi tidak, dia biasanya ada selektif dan suhunya biasanya lebih rendah. Itulah kenapa kalau ada susu pasteurisasi itu biasanya disimpannya di lemari pendingin, karena dia tidak semuanya ya masih ada yang dinonaktifkan, hanya akan dibunuh itu hanya yang merugikan saja. Tapi kalau yang UHT, ultra high temperature, itu salah satu teknik sterilisasi, itu yang susu kotak MBG itu UHT kan, itu boleh tanpa di kondisi ini tidak masalah karena dia proses sterilisasi ya. Jadi keduanya sama-sama terjadi fenomena pindah panas ya, dari panas dari media yang mengandung suhu tinggi tadi, yang memiliki suhu tinggi, dia akan ditransfer ke bahan sehingga mikroba tadi yang sensitif terhadap suhu bisa mati ya. Yang ketiga, kalau tadi transfer panas, berikutnya adalah transfer momentum atau perpindahan gaya atau gerakan lidah. Biasanya berkaitan dengan aliran lidah, contohnya ketika kita menggunakan bantuan kipas pada proses pemilihan. Sudah ambil minyak panas? Oke. Ada istilah open convection. Benar-benar istilah open convection. Artinya dia melibatkan udara panas ya. Biasanya malah disebut open convection itu pasti ada aliran udara panas. Entah itu menggunakan kipas. Jadi si kipasnya ini untuk mempercepat aliran udara panas. Sehingga proses pindah panasnya terjadi di cepat. Ya, jadi yang terjadi adalah selain pindah panas, juga akibat dari gerakan udara tadi yang diakibatkan oleh kipas, disebutnya ada transfer momentum. Jadi momentum dari
dari sistemnya fluidized bed. Sistemnya bed artinya dia besar begitu ya. Kenapa dia disebut fluidized? Karena bahan yang dibuat mengalir, bergerak. Mengalir itu kan sifat dari fluida. Yang disebut fluida itu adalah yang mengalir. Jadi bahan tadi yang dia sebenarnya tetap agak mantap ya, nggak mengalir, itu dibuat mengalir. Makanya sebenarnya fluidized bed dryer. Jadi bahannya dibuat bergerak supaya punya karakteristik fluida. Kita tahu kalau fluida artinya kalau benda panasnya terjadi secara konduksi, konveksi atau radiasi. Konduksi. Apa bedanya konduksi, konveksi, dan radiasi? Spesifik untuk ciri khasnya konveksi itu apa? Iya. Benda panas konveksi itu ciri khasnya apa? Ada fluida. Fluida itu adalah sesuatu yang bisa Mengalir. Jadi ketika bahan tadi kita buat bergerak atau seolah-olah mengalir, maka benda panasnya terjadi secara konveksi. Nah, yang membuat dia mengalir itu pasti ada momentum tadi ya, gerakan menyebabkan dia bisa. Kemudian pneumatik konvei, udara membawa biji jadi diterbangkan gitu ya. Biasanya yang ringan-ringan ya, kalau pengalihan pabrik teh dulu. Saya pernah lihat dia benar-benarnya sistemnya bahannya itu diangkat. Jadi udara panas itu membantu dia penyimpanan keras. Kemudian mixing, pencampuran ya. Kalau kita mau gerakkan dicampur berarti kita menggunakan mengaduk ini kan bergerak. Itu adalah transfer itu menyebabkan aliran tambahannya mengalir ya. Oke, jadi ada 3 transfer fenomena dalam pengolahan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungan antara engineering properties dengan transport fenomena ini? Ya. Jadi kita tahu engineering properties tadi adalah semua sifat bahan yang bisa kita ukur ya, bahan biologi yang bisa kita ukur. Artinya hubungannya dengan transport fenomena tadi, sifat bahan itu akan menentukan seberapa mudah proses transfer tadi terjadi. Ya, mengeringkan apa contohnya ya? Mengeringkan gabah dengan mengeringkan kembang. Lebih cepat yang mana? Lebih cepat. Gabah. Kembang ya. Lebih cepat mana? Kalau orang jemur gabah di luar berapa lama? 1 harian kalau panas. Enggak, lebih cepat. Lebih cepat pulang. Lebih cepat pulang. Oke, saya iseng aja rasanya. Jadi seberapa cepat itu tergantung nanti bentuknya seperti apa ya, tingginya berapa ya. Jadi contohnya ini ketika porositas tinggi dan jaringan terbuka, air akan lebih mudah keluar. Jadi kalau bahannya itu punya porositas apa yang bab mana yang berbicara tentang porositas? Ada deh kayaknya. Bab 1, chapter 1 deh. Siapa kelompok 1? Ada nggak porositas? Chapter 1 ada nggak porositas? Ada ya, ada kan massa, volume, densitas, porositas ada ya.
kelompok mana yang membahas thermal, yang ketemu thermal conductivity? Nggak ada. Harusnya ada. Jadi apa yang dimaksud dengan thermal conductivity? Konduktivitas thermal, seberapa cepat panas itu bisa atau thermal dia bisa dihantarkan, di transport ya. Jadi kalau bahan memiliki thermal conductivity yang tinggi, maka panas itu akan lebih cepat masuk karena dia prosesnya. Kemudian untuk PEF, PEF itu adalah pulse electric field ya, salah satu contoh unit operasi alat menggunakan medan listrik. Maka engineering properties-nya yang berperan itu adalah yang terkait dengan electrical property. Ini chapter 13 atau 14 ya. Coba kelompok 11 nah. Ada tentang lihat tugas kemarin, apakah sudah ada bagaimana cara mengukur atau alat ukur apa yang bisa digunakan untuk mengetahui sifat tahan tersebut yang ada di chapter